Kelurahan Guntung merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Berjarak sekitar 7,5 km dari pusat pemerintahan Kota Bontang dan berbatasan dengan Selat Makassar pada bagian utara dan timur, Kelurahan Loktuan dan Kelurahan Belimbing pada bagian selatan, Kabupaten Kutai Timur pada bagian barat. Dengan luas wilayah sekitar 8,49 km persegi atau 849 hektar. Kelurahan Guntung terdiri dari 18 rukun tetangga yang memiliki fasilitas umum di antara lain kantor kelurahan, gedung serbaguna, rusunawa, tempat ibadah, lapangan futsal, lapangan voli, posyandu, dan instansi pendidikan seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dibentuk pada tahun 2002, Guntung sendiri berasal dari bahasa Kutai yang berarti danau yang airnya tidak mengalir. Guntung dikenal sebagai kampung adat. Jadi secara budaya di sini kita juga ada lembaga adat Kutai yang bersekretariat di wilayah Guntung. Itu juga merupakan kemitraan kita. Berdasarkan Perwali, Lembaga Kemitraan Kelurahan terdiri dari 4 lembaga. Pertama, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM. Kedua, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Ketiga, Forum RT. Dan keempat, Karang Taruna Citra atau KTC. Salah satu kelurahan berprestasi juga ini. Dari tahun 2022 itu aja kami udah pernah menjadi kelurahan terbaik Kalimantan Timur. Jadi Guntung mewakili Bontang, mewakili hingga ke tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2024 tuh, yang baru-baru aja kemarin. Kita juga mewakili untuk menjadi kelurahan terbaik. Kemudian juga kami pernah mendapatkan penghargaan serta juara 1 untuk kelurahan bersih dan hijau. Ya, teman-teman bisa lihat lah bagaimana sekarang kantor kelurahan juga asri seperti ini, hijau, enak dipandang, bisa santai-santai. Keberadaan PT Pupuk Kaltim memberikan peluang besar bagi masyarakat Guntung untuk bekerja di sektor industri. Selain itu, potensi perikanan juga bisa dikembangkan mengingat letaknya yang berbatasan dengan laut. Kelurahan Guntung juga memiliki potensi wisata yang menarik, terutama terkait dengan budaya Kutai dan alamnya yang eksotis. Walaupun Bontang itu sebagai kota industri, tapi harus juga mempersiapkan perekonomian baik itu dari sisi pariwisatanya, dan yang paling hype-nya sekarang ini yang UMKM. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan ataupun festival-festival yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, dan di Guntung juga punya festival-festival yang juga. Bagaimana dengan konsep, mungkin kita pernah cerita ya, kalau kalian pengen bikin festival, nah itu salah satunya bagaimana kita bisa mengumpulkan UMKM di wilayah untuk bisa berjualan, memperkenalkan produk-produknya. Jadi itu salah satu program yang gitu. Terus ada beberapa juga berhubungan kami bekerja sama dengan dengan perusahaan-perusahaan sekitar, dengan Pupuk Kaltim, dengan KIE, dengan KPI. Terakhir kita kerjasama juga dengan KIE itu mengajak semua UMKM yang ada di Guntung untuk mengikuti pelatihan bagaimana sih mengurus produk ini sampai bisa mendapatkan sertifikat halal. Dan terima kasih juga teman-teman dari KKN, kemarin saya lihat juga ada program yang sama, artinya kita bisa bersinergis lah antara pemerintah dengan perusahaan serta program-program kami. Kami di Guntung itu punya produk makanan itu namanya peca. Peca ini sendiri memang salah satu ikonnya lah Kelurahan Guntung. Ada event-event atau apapun itu, saya harus menyelipkan makanan khas Guntung ini untuk diperkenalkan keluar. Peca ini sendiri, kenapa dinamakan peca? Itu dari orang tua dulu itu dinamakan peca karena dia teksturnya lembek. Jadi nasi yang dibuat bubur seperti itu. Kalau bahan-bahannya itu sama seperti biasa ya, beras yang disiapkan ya, beras, terus santan. Terus yang khasnya itu yaitu ada gaminya, yang isinya yang itu sebenarnya yang intinya. Jadi gami itu kalau bahasa umumnya sih itu sambal ya sebenarnya. Cuman kalau bahasa kita itu namanya gami. Nah di sini ya itu tadi ada udang papen, ada bawangnya juga. Nah kalau tipsnya sendiri yaitu tadi perbanyak varian di dalam sambalnya itu tadi, gaminya itu tadi, yaitu seperti kita ada produk lokal ya seperti udang pape itu khas dari Pulau Busung. Ya, jadi nelayan di sana memang menghasilkan udang pape itu. Jadi saya tidak pakai terasi untuk sambalnya, jadi saya pakai udang pape
Itu salah satu untuk menjaga cita rasa beca ini berbeda dengan yang lain. Kenapa saya memodifikasi agar ini bisa awet dan dibawa keluar contoh untuk oleh-oleh minimal 12 jam bisa bertahan di suhu ruang. Jadi ibu berupaya bahwa saya ngaron gitu. Jadi ada teknik khusus yang saya perlakuan khusus untuk beca ini agar bisa bertahan bisa sampai 12 jam. Karena kalau kita pakai resep yang lama itu memang minimal paling 4 jam di suhu ruang udah nggak bisa. Karena dia bentuknya pasti cair kembali karena dia bersifat seperti bubur. Terus kalau yang minumannya kita punya air benda. Nah, air benda ini kayak air aren, tuak manis lah. Ini kan berdasarkan penelitian juga merupakan minuman yang punya sisi kesehatan. Hanya saja kami sedang berkembang dengan perusahaan juga dengan Dinas Indahop untuk bagaimana sih ini bisa kita kemas dengan baik. Dengan kerakatan warganya, serta kreativitas dan sumber daya yang mendukung, Kelurahan Guntung dapat diketahui secara luas. Kelurahan Guntung!